Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari yang indah ini, saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 12 ayat yang 11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan bersama di bawah tema membangun semangat rohani. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup bersama Kristus adalah panggilan bagi setiap pengikutnya untuk mengalami sukacita yang sejati. Dalam persekutuan dengan Kristus, kita menemukan makna sejati dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita renungkan betapa berharga dan menghiburnya hidup yang dijalani bersama dengan Tuhan, yang memenuhi setiap hari kita dengan sukacita dan penuh harapan. Dalam pelukan kasih-Nya, kita menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan dan keberanian yang tak terbatas untuk menghadapi setiap tantangan. Saudara-saudaraku, marilah kita berbagi sukacita ini dengan dunia di sekitar kita, menjadikan terang yang bersinar dalam kegelapan, dan memancarkan sukacita Kristus kepada semua orang yang kita temui. Sebagai manusia rohani, ada saat-saat di mana semangat kita melemah dan iman kita terasa redup. Namun Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kelesuan rohani. Tuhan rindu agar kita selalu memiliki roh yang menyala-nyala, penuh semangat dalam mengikutinya dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, ada poin penting yang menjadi perenungan kita bersama. Poin penting itu adalah bagaimana supaya kita mampu membangun semangat rohani. Yang pertama adalah mengisi diri dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Tuhan, kebangkitan rohani dimulai dengan membangun hubungan yang kuat dengan firman Tuhan. Firman-Nya adalah sumber kehidupan yang memberi kita kekuatan dan pengharapan. Saat kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, iman kita akan semakin bertumbuh. Yang kedua, poin pentingnya adalah doa dan penyembahan di dalam hidup. Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hidup rohani yang bangkit tidak lepas dari hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan kita. Doa yang tekun membawa kita semakin dekat kepadanya dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Poin yang ketiga pagi hari ini adalah hidup dalam komunitas iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, iman kita akan semakin kuat ketika kita dikelilingi oleh saudara seiman yang saling mendukung. Persekutuan yang sehat akan membantu kita bertumbuh dan membangkitkan semangat kita dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membangkitkan rohani kita adalah proses yang membutuhkan usaha dan komitmen. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan rohani yang dinamis, penuh gairah dalam iman dan pelayanan. Marilah kita terus mencari Tuhan dengan kesungguhan, memperbaharui semangat rohani kita tiap-tiap hari, dan hidup dengan penuh kasih serta pengharapan. Dengan demikian kita dapat menjadi terang bagi dunia dan menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya setiap Bapak Ibu yang mendengar, menyaksikan bagian firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan,
firman Tuhan yang kita dengar boleh memotivasi kita untuk hidup penuh semangat, untuk tidak berjerih lelah lagi, tidak putus asa lagi di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, hingga hidup kita boleh menjadi kesaksian yang baik bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.